Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Saya sedang mencoba mendeseminasikan atau pengimbasan tentang budaya positif. Ya, jadi di budaya positif ini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau kita lihat dari sini kan kalimatnya sepertinya agak-agak gimana ya Bapak Ibu. Tapi ya, tapi setelah kita mengulik insya Allah itu akan lebih paham lagi, dan sebenarnya ini terjadi di kehidupan kelas kita sehari-harinya. Ya, lanjut nih, perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma dalam belajar saat ini tentu sudah mengalami banyak perubahan. Contoh, seandainya kita ngomongin kurikulum aja sudah berapa kali pergantian kan ya, sampai yang tiba-tiba ada di kurikulum Merdeka sekarang kan. Nah, paradigma belajar seperti apa yang ingin kita capai itu? Paradigma belajar yang berpusat pada murid tentu saja, itu sudah pasti. Terus yang kedua, yang mengedepankan karakter dan perubahan ilusi kontrol kita sebagai seorang guru. Pernah dengar nggak Bapak Ibu ilusi kontrol? Ya. Oh, belum pernah ya, oke. Iya, insya Allah. Dan ilusi secara terpisah. Iya, kalau ilusi kontrolnya belum pernah ya. Baik, kita lanjut nih. Jadi perubahan paradigma ilusi kontrol ini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang ketiganya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini kan kata-katanya udah mulai condong ya. Udah mulai apa nih, bahasanya tuh udah mulai bisa dimengerti lah sedikit-sedikit ya. Sudah mulai jelas. Lanjut. Nah, jadi maksudnya apa nih? Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalnya, stimulus responnya itu realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya berarti gimana? Kebutuhan kita berbeda. Terus kalau stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, kita rubah jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiganya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang ketiganya, Memahami. nah betul, memahami orang lain ya, memahami orang lain tentang dunia. Terus kalau responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau misalnya teori kontrolnya jadi apa? Perilaku memiliki tujuan. Nanti akan ada hubungannya juga dengan gimana cara kita ketika ada anak yang salah itu harusnya seperti apa? Apakah harus langsung menyalahkan atau harus seperti apa ya? Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nggak ada pemaksaan di sini. Ini insya Allah kalau kita sudah menerapkan, pembelajaran itu akan terasa lebih apa ya sebenarnya, lebih kondusif. Kita tuh lebih mengajarnya tuh lebih dari hati. Jadi sebenarnya kita nggak mikirin tujuan kayak tujuan pembelajaran itu tuh jadi hal yang kesekian gitu dibandingkan dengan, tapi kita tuh fokus ke muridnya gitu. Terus model berpikir menang atau kalah itu nggak ada. Model berpikirnya itu menang-menang. Ya, makanya ini berkaitan dengan kolaborasi yang tadi. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjut ya. Nanti kita sharing-sharing juga ya Bapak Ibu. Di sini ada disiplin positif. Pertama dari disiplin dulu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, itu artinya disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Identiknya di sekolah itu seperti itu. Padahal disiplin itu sebenarnya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Cuman identiknya dengan patuh terhadap aturan. Iya, patuh terhadap sesuatu. Kalau disiplin positif, itu merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mendisiplinkan diri tanpa menggunakan hukuman dan hadiah. Kita identiknya kalau nggak disiplin berarti dapat apa, Bu? Nah, punishment, dapat hukuman. Kalau misalkan yang disiplin banget dapat hadiah nggak? Dapat reward. Dapat reward. Iya. Enggak. Kenyataan.
Iya. kenyataannya enggak. Banyak pada kenyataannya. Ya udah disiplin aja. Iya, betul. Lanjut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yang gimana tuh? Yang dari dalam. Motivasi ekstrinsik Dari diri sendiri, kalau ekstrinsik dari luar ya. Kalau orang lain. betul. Jadi nggak bergantung di sana. Nah, ini ada contohnya disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi makna disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, ini tadi nih motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsiknya ini dia untuk menghargai diri sendiri ya tujuannya. Makanya di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau misalnya di motivasi ekstrinsik, itu ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi, ini kan tadi kita ke teori kontrol yang semua perilaku memiliki tujuan tadi. Nah, tujuannya itu berhubungan sama si motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Cuman yang positifnya di mana nih? Ekstrinsik apa intrinsik? Intrinsik, betul. Karena kalau di ekstrinsik itu kan dia melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan pujian atau untuk menghindari hukuman. Jadi daripada dihukum ya udah deh mendingan dikerjain aja gitu kan istilahnya ya. Lanjut nih, di model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol. Nanti kita bahas juga, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada hubungannya juga dengan segitiga restitusi. Terus dilihat realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita juga punya 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut dulu deh. Betul ya, insya Allah ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Contohnya, apakah hal negatif itu tidak memiliki tujuan, Bapak Ibu? Ada. Misalkan ketika seorang murid misalkan telat, itu ada tujuannya nggak kira-kira? Ada. Bisa jadi ada tujuannya, bisa jadi ada sebabnya. Tujuannya mungkin bisa jadi, menurut Bapak Ibu gimana deh? Kalau misalkan anak telat nih, kira-kira dia punya tujuan apa nih? Kenapa bisa? Nah, menghindar dari upacara bisa jadi. Terus apa lagi selain itu? Nah, betul, nggak suka dengan gurunya itu juga bisa ya. Itu kan merupakan tujuan dari muridnya gitu. Lanjut, di sini ada mengaitkan nilai-nilai kebajikan supaya menggerakkan motivasi intrinsik. Yang tadi motivasi intrinsik. Jadi mengerjakannya itu dari dalam, karena dari dalam diri. Jadi untuk tanggung jawab terhadap diri sendirinya. Terus yang ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh P5. P5 apa Bapak Ibu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, apa Bapak Ibu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 7. Makan roti manis. Apa aja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus bernalar, makan kan dulu. Makan. Apa itu? Bernalar kritis. Singkatan malah makin pusing ya Bapak Ibu ya. Nih, dia ada 6 dimensinya. Yang pertama berketuhanan, kan, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, sama satu lagi berkebinekaan global. Jadi ada di kepala, cuman agak susah ya menyampaikannya Bapak. Makan roti manis. Makan roti manis. Nah, kita lanjut. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masuknya ke tadi motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik atau ekstrinsik ini? Ekstrinsik ya. Karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya seperti itu. Ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi apa ini? Ekstrinsik. Jadi dua ini motivasi ekstrinsik. Termasuknya ke dalam perilaku positif atau negatif, Bapak Ibu? Negatif. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Apa ini? Intrinsik. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi fokus terhadap apa nih yang saya dapat gitu. Ketika saya melakukan itu tuh apa yang saya dapat, bukan imbalan, tapi terhadap tanggung jawab kita sendirinya gitu ya. Ini motivasi apa tadi? Intrinsik. Kalau mendapatkan imbalan? Ekstrinsik. Kalau menghindari ketidaknyamanan? Ekstrinsik. Masya Allah, Bapak Ibu hebat-hebat banget. Ih, tepuk tangan dulu. Nah, lanjut. Di sini Bapak Ibu pernah dengar restitusi sebelumnya? Belum. Pernah? Belum. Pernah? Coba. Oh, kan nonton sidang. Sidang di MK atau Iya. Itu biasanya kalau berkendara bayar parkir restitusi. Oh. Saya mikir loh Bapak Jun tadi. Saya mikir dari tadi loh Pak Jun. Nggak apa-apa, terima kasih ya. Ini insya Allah kita samakan persepsinya. Hukuman, kalau hukuman itu biasanya gimana Bapak Ibu? Berbuat kesalahan pasti ada hukuman, Bu. Ya, berbuat kesalahan pasti ada hukuman. Kita selama ini kan berpikirnya seperti itu ya, termasuk saya sendiri juga seperti itu. Di sini ciri-ciri hukuman itu tidak terencana. Betul? Betul. Ada anak tiba-tiba lewat buang sampah, itu kan kita langsung marah-marah terus langsung hukum aja tiba-tiba gitu kan ya, itu hukumannya. Nah betul, tidak terencana. Terus yang kedua bersifat satu arah, anaknya setuju tidak ketika kita hukum? Enggak. Mau nggak mau setuju, makanya itu tadi dibilang bersifat satu arah. Terus yang ketiga memaksa, betul nggak Bapak Ibu memaksa? Betul, karena kalau nggak memaksa, nggak ibaratnya ya nanti nggak akan Nah, betul, nggak akan dilakuin atau nanti malah ditambahin lagi nih hukumannya begitu. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis, betul? Betul. Biasanya kalau nggak dari fisik, dari psikisnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut di konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi itu udah diomongin di awal. Nah, betul. Nah, betul. Kalau konsekuensi itu sudah dibicarakan di awalnya, jadi terencana ya. Murid tetap dibuat, tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, karena dia tentang konsekuensi tadi. Lalu ada sikap guru memonitor murid, betul tidak? Betul. Iya. Betul ya, kalau di konsekuensi. Nah, lanjut. Silakan Wenda, Masya Allah. Ngomongin hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, hukuman ini ada perbedaannya nggak dengan konstitusi, dengan restitusi menurut Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Tadi saya bilangnya apa? Konstitusi. Ini gara-gara Pak Jun ngomongin itu tadi nih, pajak retribusi. Restitusi. Kalau hukuman itu dia bersifatnya seperti apa Bapak Ibu? Tidak terencana. Tidak terencana atau langsung, iya, Satu arah. memaksa satu arah. Jadi mau nggak mau harus dikerjain, begitu ya, betul? Nah, lanjut di konsekuensi. Konsekuensinya itu kalau bedanya sama hukuman tadi, kalau hukuman tadi kan tidak terencana. Konsekuensi terencana nggak? Terencana, Bu. Terencana. Tapi kira-kira murid nyaman nggak? Sama-sama tidak nyaman antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sama-sama tidak nyaman antara hukuman dan konsekuensi. Padahal kalau kita lihat konsekuensi ini sudah terencana dan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi di akhir sikap guru itu memonitor murid. Ya, sekarang kita ke restitusi. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Ya, jadi ketika anak melakukan sesuatu hal yang benturan ya, namanya bukan kesalahan ya, karena kesalahan itu kan ada karena tidak sesuai dengan kebenarannya gitu kan. Jadi benturan perlakuan tadi itu tuh ditawari, solusinya tuh seperti apa.
nggak menjudge langsung hukuman. Misalkan anak tiba-tiba buang sampah sembarangan, siapa tahu sampahnya anginnya terbang gitu kan ya. Jadi misalkan nggak sengaja, tapi kan kita langsung, nah taunya salah. Iya, gitu. Taunya kan begitu. Udah gitu langsung disuruh bersihin apa? Toilet. Ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan tarafnya masih bersih-bersih, kalau misalkan yang hukumannya sudah tingkat yang sampai psikis atau sampai fisik kan sudah kasihan lagi anak-anaknya gitu kan. Nah lanjut, itu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi benar-benar dilihat tadi diri anaknya itu. Kita tuh nggak ngelihat cuma dari satu sisi aja, nggak dari satu sisi kita sebagai guru. Coba lihat kita tuh sebagai anaknya. Kira-kira seperti apa? Ya, betul? Ya, next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kalau yang namanya dasar berarti itu harusnya terpenuhi atau tidak? Harus terpenuhi dan betul harus ada. Dan permasalahan di anak-anak saat ini itu kira-kira anak-anak kita itu sudah terpenuhi belum ini? Ada yang belum, ada yang sudah. Sedangkan namanya kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar berarti kan harus terpenuhi semuanya. Ibaratnya kalau kita belajar, kalau belajar dasarnya nggak tahu, kira-kira bisa lanjut lagi nggak? Nggak bisa. Gitu juga yang terjadi pada anak-anak. Contohnya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Contohnya, kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh makan? Butuh. Kita butuh minum? Butuh. Apa yang terjadi kalau kita nggak makan sama minum? Lapar ya. Lapar dulu nggak langsung mati ya. Sakit, lapar, sakit. Terus apa lagi Bapak Ibu? Pokoknya ada yang terjadi, ada reaksinya gitu kan ya dari diri kita ketika kita tidak mendapatkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Butuh nggak ini? Butuh ya. Butuh sekali. Bayangkan ini anak-anak kita itu kira-kira mereka, makanya gini, ketika anak-anak sudah rata-rata mereka belum terpenuhi betul rasa kasih sayangnya ya dan rasa diterimanya. Ini Bu Novi semangat sekali, sepertinya nanti boleh di-sharing ya Bu Novi ya. Anak-anak banyak sekali ya yang belum terpenuhi gitu kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan rasa diterima. Apakah kebutuhan kasih sayang hanya dari lawan jenis? Tidak ya. Betul, tidak. Mungkin bisa dari mana Bapak Ibu? Yang paling utama banget. Orang tua, betul, orang tua. Setelah dari orang tua, dari siapa kira-kira? Orang terdekat. Lingkungan sekitar, dari saudara, sibling-sibling. Nah, yang ketiga pasangan, betul Bu Yanda. Kasih sayang. Betul ya? Iya, betul. Jadi ketika kita, ini ada hubungannya dengan ketika kita menghadapi murid yang tadi berbenturan perilakunya, itu harusnya seperti apa. Nah terus yang ketiga, itu ada kebebasan. Kebebasan itu gimana kira-kira anaknya itu bisa mandiri, kita butuh nggak? Kadang kita pengen mencoba hal baru, betul? Betul ya, kalau misalkan kita nggak boleh ngapa-ngapain, kira-kira gimana itu? Nggak enak kan ya, merasa terkekang. Iya, kudet betul, kurang update jadinya kan ya, karena tidak bebasnya tadi. Dan kebebasan itu asalkan dalam jalurnya ya. Jadi kebebasan itu sebenarnya merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Kesenangan juga kebutuhan dasar manusia loh. Ya. Logikanya, bisa tidak kita fokus atau konsentrasi ketika perasaan kita tidak bahagia? Tidak bisa, mengganggu. Nah, contohnya di situ, makanya kesenangan itu merupakan hal yang dasar gitu bagi manusia. Lalu di sini ada penguasaan atau harga diri. Jadi kita merasa berkuasa terhadap diri kita sendiri. Itu kebutuhan dasar juga yang harus kita dapatkan. Mungkin kalau kita orang dewasa itu kan lebih paham ya, lebih mengerti diri kita. Cuman ketika dihadapkan dengan anak-anak gimana kira-kira? Nah, belum tentu. Dan mereka tuh biasanya melakukannya malah hal-hal yang berbenturan. Gimana caranya supaya mereka mendapatkan itu, gimana pun caranya. Kesenangan contohnya, yang penting mereka senang apapun jalannya gitu. Kebebasan, yang penting mereka bebas apapun jalannya.
Ya, azan ya Bapak Ibu, sebentar ya. Dikat. Kagak bisa. Nih, tadi kan sampai ke penguasaan harga diri. Penguasaan atau harga diri, penguasaan dirinya itu kan bisa berbentuk harga diri ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak itu kan butuh ini semua. Jangankan anak-anak, kita aja sebagai orang dewasa butuh gitu kan ya, apalagi anak-anak. Dan kalau tadi yang seperti yang saya tanyakan, bisa nggak kalau cuma satu aja yang dipenuhi? Enggak, harus 5-5-nya kan ya? Nah, berarti gimana caranya 5 kebutuhan ini terpenuhi untuk anak-anak? Nah, kita nanti bisa kita, ya boleh dilanjut. Nah, di sini kita ada posisi kontrol. Menurut Dr. William Glasser menyatakan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau. Maaf ya, jadi miring-miring ya Bapak Ibu, nggak apa-apalah. Terus ada yang sebagai manajer. Boleh di next. Nah, penghukum, gini, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika penghukum nih? Gimana kira-kira? Kalau kamu mengulangi lagi, kamu Ya. akan dapat ini. Itu penghukum. Kepuasan. Awas. Ada kepuasan sebagai. Kamu ya. Nah, saya tandain kamu ya. Weh, penghukum itu. Iya. Kira-kira seperti orang yang suka memberikan hukuman mungkin ya. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Jadi alasannya itu sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu seorang penghukum, katanya seorang penghukum. Gimana nih contohnya seorang penghukum? Patuhi aturan saya atau awas. Kayak gitu contohnya. Karena kita berpikir, dulu saya sendiri pun juga berpikir Bapak Ibu, anak-anak nih kalau nggak ditekan tuh ibaratnya nggak akan bisa berpikir, nggak akan bisa serius. Dulu saya sendiri pun berpikir seperti itu. Tapi setelah saya belajar ini, jadi Bapak Ibu silakan nanti ikut CGP juga ya. Jadi setelah saya belajar ini beneran ya, serius. Punya pola pikirnya berbeda jadinya. Karena kita tahu ilmunya gitu loh, nggak. Dan ketika itu diterapkan, oh ternyata memang bener. Jadi mungkin sebelumnya kita masih merasa ini kira-kira pantas nggak buat murid? Ini kira-kira pantas nggak buat yang lainnya? Ini nggak cuman hanya murid aja ya, sebagai guru, orang tua atau atasan itu juga berlaku. Intinya untuk orang yang di bawah kita, istilahnya seperti itu. Nah, atau kamu selalu saja salah, itu kan seperti penghukum. Hasilnya gimana nanti? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, agresifnya marah, kesel, betul, dendam, yang paling parah itu dendam Bapak Ibu. Kalau misalkan anak, kalau dendam itu kan biasanya tidak diungkapkan ya. Kalau marah mungkin masih diungkapkan, tapi kalau dendam dibatin, betul. Kira-kira Bapak Ibu ada yang punya cerita nggak nih soal penghukum? Cerita pengalaman sendiri apa? Boleh, di sekolah boleh. Atau Bapak Ibu dulu misalnya kan, kalau dulu, ini saya sendiri deh, misalkan. Saya pernah waktu itu zaman SMA ya, itu tuh masih teringat sampai sekarang ya. Itu bukti ketika kita sendiri gitu loh. Jadi waktu itu saya masuknya tuh masuk siang sekolahnya dari jam 12 jadi jam 12:30 sampai jam 5 sore. Kan azan asar itu kan di jam 3. Masuk 3:30. Waktu itu azan asar itu baru jam 3:30. Saya baru sholat lah akhirnya. Biasanya guru tersebut itu belum masuk biasanya. Nah, saya sudah selesai sholat sama saya, gurunya ternyata sudah ada di depan. Lalu guru itu kira-kira gimana? Kalau marah mungkin masih mending ya. Jadi ketika saya masuk nih sama teman saya, itu kalau menurut saya sudah penolakan yang luar biasa ya. Jadi ketika teman saya masuk, guru tersebut tuh kan mau salim ya. Saya dulu masih salim Bapak Ibu. Bapak guru waktu itu. Jadi mau salim langsung keluar. Tangan saya belum diambil buat salim. Masih rasa sampai sekarang gitu. Jadi pelajaran buat saya ketika saya menjadi guru nanti nggak boleh kayak gitu. Masih sering dong. Tapi kan saya kan hanya kesal saat itu dan itu jadi pelajaran buat saya kan ya. Kalau untuk
sebel sama bapak gurunya mungkin tidak, kan nggak boleh. Nanti hatinya jadi kotor ya bapak ibu ya. Jangan. Jadi nggak dendam juga. Dendam, nggak marah atau agresif? Enggak, alhamdulillah. Cuman itu jadi pelajaran. Nah, itu kan tetap tergantung pribadi, tergantung dirinya. Kalau mungkin ada yang menerimanya negatif, mungkin akan bereaksi negatif juga. Ketika saya disuruh keluar, ya udah di luar. Ngapain jajan lagi Bapak Ibu? Karena kan tadi belum jajan. Jadi ya sudah, tidak apa. Mungkin Allah ngasih cara nih, abis sholat, abis itu jajan nggak apa-apa gitu. Ambil positifnya gitu waktu itu. Nah, kira-kira posisi saya sebagai murid waktu itu, kira-kira Bapak Ibu gimana? Ya, ya silakan Pak Jun. Gimana Pak Jun? Saya dulu jadi murid, Bu. Ya. Waktu itu ada guru olahraga di senam tuh. Dia menyetel apa ibaratnya sound ya. Speaker. Auditif ya, auditif di dekat kelasnya. Nah, ketika saya lewat, Bu, itu tiba-tiba ada yang mematikan auditif itu. Nah, saya lewat tuh. Nah, akhirnya guru tersebut marah. Oh, langsung digaplok. Gitu. Nah, sampai sekarang itu mungkin ya karakter tahu-tahu emosi mungkin tertular gitu. Iya. Betul. Iya, kadang-kadang. Energi negatif. Terus akhirnya Jun? Ya mau gimana lagi, kan sebagai murid mau marah juga nggak bisa gitu kan. Nah, paling seperti itu, Bu. Cuma nerima gitu kan. Tapi kan tetap rasanya gitu ya Pak. Buktinya kenapa? Nah, iya, perasaan itu tuh masih teringat sampai sekarang. Itu kan berarti sangat kesan. Nah, betul. Iya. Dulu kan masih main fisik, Bu ya. Cuman sekarang udah enggak. Iya, betul. Itu Bu pengalamannya, Bu. Nah, kalau seperti itu gimana, Bu? Iya, cuman kan sekarang kita sudah belajar ya Bapak Ibu. Gini, sekarang pertanyaan balik ke Pak Jun. Setelah Pak Jun merasakan itu dan sekarang Pak Jun kan guru, kira-kira Pak Jun, pelajaran itu hal positifnya menuduh orang gitu. Murid itu yang melakukan kejelekan gitu. Ya, jadi jangan langsung menjudge gitu. Pelajarannya seperti itu. Iya, betul. Iya, betul. Tabayun. Mungkin ada lagi, mungkin yang sebagai guru, ya silakan BK. Iya, penghukum sebagai atau dihukum gitu. Dihukum aja deh, dihukum. Oke, boleh. Dihukum. Jadi waktu saya SMK, itu saya SMK Pasar Baru tuh. Dan rumah kan naik bis nih. Nah, secara kan kita nggak bisa ngeliat kondisi itu jalanan macet atau enggak gitu kan. Nah, kebetulan Jakarta kan yang macet banget, terlambat lah tuh. Saya dihukum di sekolah itu, mungkin seminggu sekali kali ya, karena beberapa kali macet-macet. Itu saya dihukum jalan jongkok. Dari ujung ke ujung. Jadi kalau sampai rumah tuh pakainya kram gitu ya. Dan sama disuruh bayar 500 rupiah. Masih ingat deh. Karena dalam seminggu pasti ada dihukumnya gitu. Ya kalau saya mah menerima karena posisinya emang salah, terlambat ya. Mungkin pelajarannya tuh, wah berarti besok gue berangkat harus lebih pagi nih. Yang hal itu nggak bisa kalau misalkan berangkat terlambat gitu. Tapi kalau saya mah menerima ketika dihubungan sama Pak Asril gitu. Karena waktu itu posisinya juga salah gitu ya Bu Eka ya. Nah, kalau tadi kan cerita Pak Jun berarti kan tidak bersalah, tapi dituduh gitu. Karena cuma lewat doang gitu ya. Atau ada kenal pasti. Masa? Namanya Oh iya. Tahu. Kita satu SD ya Pak Jun. Masya Allah. Iya, saya juga tahu tuh Pak Jun. Iya, satu SD. Satu SD kita. Jadi Pak Jun kakak kelas Ara berarti ya. Biasanya SD kan dua tuh. Deketan kali ya Pak Jun. Dekat. Belakang pasar, saya depan pasar. Iya. Kalau iya. SD-nya Padahal tadi nggak pengen disebut ya Pak Jun disebut. Jaya, Pak. Kayak. Oh ya.
fasilitatornya memang akan menggundul kita. Nanti boleh disensor ya Bapak Ibu ya. Sit gitu ya nanti. Itu waduh. Itu tadi kalau misalnya oh iya pakai itu ya digeprok. Mana gede lagi ya Pak Jun. Langsung flashback ke orangnya loh, langsung mengingat saya orangnya gitu loh Pak Jun. Ya, itu tadi kan posisi kita yang merasakan sebagai sebagai dihukum. Atau kalau misalkan Bapak Ibu, kalau sebagai penghukumnya kira-kira jangan Bapak Ibu deh. Kira-kira Bapak Ibu pernah melihat gak di mana? Pernah. Nih, silakan WK. Lagi ya. Iya kan saya SMK nih. Kalau praktek itu harus pakai kerpus, pakai apron, sama pakai dasinya kan ya, bawa pisau segala macam ya. Nah kebetulan teman saya pakai jilbab. Pakai jilbab, gara-gara pakai jilbab kan waktu di tahun 1998 itu masih jarang yang pakai jilbab. Satu kelas itu cuma satu orang yang pakai jilbab gitu. Itu guru praktek aku ya, namanya Bu Tit. Iya. Itu bilang, "Hei, Siti Jubaida, lepas itu jilbab kamu masih jangan rambut kamu." Sekolah. Ih, langsung pas gemeter. Padahal kita melihat ya, jilbab. Masya Allah. Yang kapan pasal baru ya? Iya. Nih, tapi itu lagi. Kita kan lihat ya. Iya. Kalau kita yang hukum, kita nggak dihukum aja gemeter apalagi. Iya, betul. Apalagi dulu itu banget ya, karena jilbab ya. Iya, ya ampun. Dia tidak tahu, besok mau praktek akhirnya Nggak pakai jilbab. Pertama kali aku ngeliat rambut dia, itu rambutnya kayak gitu, tapi dia dilepas jilbabnya kalau praktek. Oh, karena itu ya tadi. Iya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, itu tadi yang dari cerita Bu Eka itu kan kita bisa melihat, betul kata Bu Eka, kita aja yang di sekelilingnya aja tuh gemeter, apalagi yang dihukumnya. Kira-kira psikisnya itu seperti apa gitu kan? Jangankan tadi kita sebagai murid yang kena hukuman aja itu kan berdampaknya sampai saat ini. Enggak, memang kerasanya mungkin tidak ada apa-apa, tapi kan ingatannya itu masih ada gitu. Yang kita memang nggak bisa memaksakan ingatan kita tuh bahagia terus, enggak, pasti ada sedihnya, pasti ada hukumannya gitu kan. Cuman ya kalau bisa ketika kita sebagai guru kita tuh memberikannya itu pengalaman-pengalaman yang positif kepada anak-anak. Memang sulit banget apalagi di era zaman sekarang yang luar biasa, pembentukan karakternya itu harus maksimal banget ya. Jangankan ke anak yang masih anak-anak, kita sepantaran aja kadang suka seperti apa gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi harus lebih semangat lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Belum selesai. Terima kasih output inputnya. Oh ya, sama-sama. Bapak Ibu juga. Ya, lanjut next. Ada lagi di pembuat merasa bersalah. Jadi Tadi kan balik lagi ada 5 posisi. kontrol ya. Tadi yang Pertama apa Bapak Ibu? Sebelumnya Penghukum. penghukum. Ini yang kedua pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah itu kayak apa ya? Tega banget sih gitu. Udah ini juga ini ibaratnya supaya orang itu merasa salah gitu loh. Contohnya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kayak udah capek gitu loh ngasih taunya. Kita sering nggak begini? tapi kalau ke anak, betul. Ini tuh Posisi anak sendiri. Nah, Saya ibu kecewa sekali. ini Kan tadi ada sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai apalagi sebagai atasan. Intinya yang di bawah kita. Terus di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi insecure anak muridnya Bapak Ibu. ya karena merasa bersalah. Kalau menurut Pendapat saya pribadi, ketika kita anak itu salah, langsung aja bilangin gitu loh. Kalau misalkan kecewa ya manusiawi kecewa ya, nggak mungkin, nggak ada orang yang nggak kecewa, itu nggak mungkin. Tapi kan gimana penyampaian kita itu tuh sangat bergantung ke mereka gitu loh, sangat berdampak banget ke mereka. Nah di sini murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Iya kalau muridnya yang murid yang kepikiran, ibaratnya sekali ngomong Langsung overthinking ya. langsung overthinking.
overthinking dan report. Bayangkan, murid yang merasa nyaman aja kadang bisa masuk ke otaknya, bisa enggak gitu kan? Apalagi ini murid yang sudah overthinking. Besoknya nggak masuk. Nah, itu. Betul. Kita balik lagi. Kita balik sharing lagi. Kalau pembuat merasa bersalah, kira-kira Gimana Bapak Ibu? Oke, pasti Baru-baru ini yang BK. Ya emang karena nggak, kalau yang penghukum apa, saya nggak bisa yang jenis penghukum gitu ya barang. Terus nggak tahu juga nih ternyata ada ilmu yang kayak gini nih, ternyata membuat merasa bersalah juga ternyata nggak ada. tepat gitu untuk kita lakukan sebagai seorang guru. Padahal emang niatnya sih ya pure waktu itu ya biar anak-anak nih jerah dan tidak melakukan kesalahan itu seperti apa. Karena balik lagi pas kayak barusan Bu Arla bilang kan, anak-anak tuh kalau misalnya nggak ditekan tuh kayaknya nggak akan jerah gitu loh. Iya. Jadi karena cara penghukum saya biasanya nggak bisa ya kayak gitu, maksudnya nggak bisa yang makan awas segala macamnya, lebih ke Pembuat merasa bersalah gitu. Kayak misalnya, oh saya sangat kecewa nih dengan kamu, apalagi yang bersangkutan itu selama ini ibaratnya kita memandangnya kelakuannya baik gitu. Oh ternyata di balik kelakuan baiknya ada sisi yang kurangnya. Itu emang sempat mengalami itu baru-baru ini mengucapkan kalimat yang persis sama. Enggak apa-apa. Gini Bapak Ibu, kita kalau berubah 100% jadi maksimal seperti ini mungkin belum tentu bisa. Tapi seenggaknya kita tahu, jadi ada remnya. Ketika kita ingin melakukan itu ke murid, ada remnya sedikit demi sedikit. Orang kalau misalnya langsung berubah 100% bisa nggak? Tidak bisa kan ya? Itu kan pasti ada prosesnya. Nah, lanjut nih, kita ke posisi 3. Tadi kan posisi sebagai penghukum. Posisi kedua, sebagai apa nih? Nah, sebagai teman ini kira-kira dianjurkan atau tidak? Enggak juga. Jadi dia ada hal positifnya, cuma tetap ada negatifnya juga. Jadi di sini pada posisi teman ini, guru yang tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara Guru dan murid. guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Terus contohnya lagi, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ada lagi nggak Bapak Ibu kata-kata yang lain? Nah bisa, betul. Ada lagi? Terus aku datang udah selesai. Kalau mau iya itu paling itu ya. Apalagi ya? Itu sering terjadi kok di sekeliling kita. Sering terjadi banget. Jadi kayak Pokoknya kamu atur ya kelasnya biar kondusif. Bapak nggak bisa masuk kelas misalnya. iya. Tapi menggunakan Bahasa mungkin yang friendly banget gitu. Friendly tapi nggak friendly berwibawa sama friendly nggak ada wibawa. Nanti ada itu posisinya namanya sebagai manajer. Jadi ini termasuk friendly nggak berwibawa dong? Teman, sebagai teman. Gimana teman? Kayak kita teman aja gitu, BK. Jadi kesannya sejajar. Nah, betul. Nah, hasilnya ini nanti murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, betul ya? Karena merasa akrab. Yarhamukallah. Lanjut, ini termasuk dampak yang positif, betul tadi merasa diandalkan. Hanya saja, nah bener banget tadi murid itu kalau misalkan dia deket sama guru, jadi anak itu tuh akan merasa diandalkan dan merasa menang di antara, nah benar, merasa istimewa di antara teman-temannya. Punya apa namanya? Punya privilege. Punya privilege karena merasa dekat dengan satu atau dua orang guru. Dan dekatnya ini tuh bukan dalam konteks yang positif gitu ya. Lanjut, di sini hanya saja sisi negatifnya ini murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi hanya hormat nah, betul. Soal sama guru yang lain, ya udahlah. Karena merasa CS ya? Iya betul, karena merasa CS. Padahal sebenarnya itu antara hormat sama disepelekan.
Customer service. Betul ya? Betul. Ada lagi nggak pengalaman Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Kita lanjut. Nah, ada juga sebagai pemantau. Jadi kalau tadi yang penghukum, pembuat merasa bersalahnya itu kan yang negatifnya. Ini ada yang positif, tapi ada yang berdampak negatif juga, ada yang memang positif. Ada teman, ada pemantau. Di sini pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tadi. Ya, pertanyaan seorang pemantau itu biasanya gini, saya sering banget begini nih Bapak Ibu. Terus gimana harusnya? Emang peraturannya kayak gimana? Jadi saya balik-balikin. Nah, kayak ngajak berpikir, itu bagus. Tapi cuma nanti ada lagi nih setelah ini, di posisi manajer. Ini bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi daripada ini gitu loh. Nah, jadi hasilnya di sini apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, karena tadi ditanya ke muridnya. Kenapa coba kira-kira? Misalkan ibu panggil ke sini. Tahu nggak kamu kenapa? Oh iya. Iya kan? Terus guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tenang tapi tidak apa ya ibaratnya, yang nggak emosi, tenang gitu loh. Walaupun saat itu kita mungkin marah, kesel. Makanya kalau misalkan lagi marah Bapak Ibu jangan langsung di skakmat di sana. Iya, karena betul, nggak apa-apa jeda waktu sebentar karena kalau pada saat itu pasti reaksinya akan sangat luar biasa. Namanya marah itu kan dari setan ya Bapak Ibu ya. Jadi kan jangan diikuti. Lanjut. Jadi menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Kira-kira kalau pemantau ini agak rancu ya. Kita lanjut deh ke posisi manajer supaya lebih jelas kita. Di manajer ini, Bapak Ibu tahu manajer? Tahu. Itu kayak gimana contohnya manajer? Mengatur orang. Manage. Yang mengatur atau yang memanage. Kira-kira Bapak Ibu manajer itu kayak gimana sosoknya nih? Berwibawa. Terus gimana lagi? Adil, tegas, bisa mengambil keputusan. Terus apa lagi? Keren. Masya Allah, betul, disegani, betul. Terus? Ganteng. Misalnya ibu-ibu gimana? Cantik ya, ganteng, cantik. Iya benar. Jadi di sini itu kalau posisinya sebagai manajer, di sini manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ibaratnya kalau manajer ngasih tugas ke bawahannya, itu ditanggung jawab di bawahannya kan ya. Manajernya punya tanggung jawab lagi nggak? Nggak. Punya, tapi hanya untuk ke atasnya aja gitu kan. Tapi kalau untuk tugasnya manajer punya nggak tanggung jawabnya di situ? Nggak ada. Nah, di sini murid agar dapat tujuannya apa? Menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Agak mirip dengan pemantau tadi kan ya, cuman ini lebih baiknya. Jadi seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kalau tadi kan, peraturannya apa? Kalau ini diganti apa yang kita yakini coba? Nah, berdiskusi. Nah, sharing. Kalau tadi kan cuman peraturannya apa? Balik lagi gitu kan, balik lagi ke peraturan, balik lagi, iya satu arah. Kalau ini kan apa yang kita yakini? Apa coba kesepakatan kita apa sebelumnya gitu. Terus apakah kamu meyakininya? Terus yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Contohnya kayak gitu. Lalu di sini tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, nggak bisa diatur. Di sini kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang manajer itu bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Misalnya ada satu murid yang bermasalah dengan kelompoknya Bapak Ibu. Manajer ini, kalau guru sebagai manajer, itu gimana caranya anak murid itu bisa, misalkan ada yang dikucilkan, terus bertemu kita, dapat solusi, kembali lagi ke kelompok. Itu manajer. Jadi di sini bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya lebih baik dengan lebih baik dan kuat. Itu posisi manajer. Nggak lalu sendiri. Nah, gitu.
gitu. Memang kayaknya kalau teori dilihatnya kan lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau di kehidupan sehari-harinya mungkin memang agak nggak semudah yang kita bicarakan. Tapi insya Allah ketika kita udah tahu ilmunya, kita sendiri tuh pasti berpikir Bapak Ibu ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kayak tadi yang saya bilang, ada remnya sendiri gitu loh. Ketika kita melakukan ini, oh iya kan nanti kan kayak gini dampaknya gitu. Mudah-mudahan itu sih tujuannya ya. Tujuan diseminasi ini tuh seperti itu. Ikutilah guru penggerak. Iya, terus ikutin. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kalau di ini kan ada penghukum, Pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mohon maaf kalau sangat kecil ya Bapak Ibu ya. di sini kalau di penghukum Hukum, hasilnya itu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Itu di penghukum. Kalau di pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Yang di teman, ketergantungan jadi hasilnya. Yang keempat, pemantau apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Bedanya. Nah, patuhnya kalau dilihat doang Bapak Ibu, kalau pemantau tadi. Tapi kalau misalkan manajer, itu menguatkan pribadi. Ya. Iya, yang paling baiknya itu insya Allah manajer. Terus next. Sekarang pertanyaan saya, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Cuman yang kita pakai keyakinan kelas, kenapa kira-kira menurut Bapak Ibu? kalau peraturan itu kan lebih memaksa. Peraturan lebih memaksa. Lebih fleksibel. Keyakinan lebih fleksibel. Ada lagi? Sesuai dengan arah ya, peraturan sama arah. Sesuai dengan Lingkungan. Lingkungan dan potensi yang ada. Nah, betul, sesuai dengan keadaan mungkin ya. Situasional. Peraturan dari luar biasanya. Peraturan dari luar. Keyakinan dari dalam diri. Keyakinan dari dalam diri, betul. Ada lagi? Sudah, itu betul, semuanya betul. Jadi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kelas dan sesuai dengan kondisi kelas. Misalnya, kelasnya harus mematikan AC. Kalau misalkan harus mematikan AC, kita taruh di LP1, bisa nggak? Nggak bisa, orang nggak ada AC-nya. Itu tuh, jadi peraturan itu lebih baik digunakannya itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan seakan-akan kayak gurunya yang bikin, anaknya ikutin aja. Tapi kalau keyakinan kelas itu semuanya. Jadi setiap anak itu berkontribusi, mengeluarkan pendapatnya. Mungkin ada juga anak-anak yang kepengen gitu, Bu, kalau lagi belajar nggak usah ketawa, bisa. Ya, kesepakatan ya. Nah, itu kesepakatan. Karena seriusnya anak-anak tuh beda-beda. Dan cara belajar anak-anak itu berbeda-beda. Kalau misalkan kita bilang kekuatan peraturan kelas itu kan kebanyakan kita yang bikin, betul? Masuknya jam segini, pulangnya jam segini, ini. Tapi pernah nggak kita nanyain ke anak-anak? Pengennya seperti apa? Iya, betul. Berarti Bu Ara, boleh nggak misalnya nih di dalam kelas itu kan ada anak dengan cara belajarnya masing-masing, bagaimana mereka berkonsentrasi terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Ada anak yang bisa belajar kalau dengan musik, ada anak yang bisa belajar kalau petakilan, lari-lari sana sini, ada yang anak bisa belajarnya kalau di tempat yang Sepi. Itu boleh nggak sih diterapkan di kelas? Boleh banget. Justru itu masuknya ke pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang lagi dipelajari sekarang itu di modul 2 nanti ya. Jadi memang cara belajar anak itu berbeda-beda. Harusnya memang tidak disamaratakan. Berarti di kelas boleh? Boleh banget. Karena yang punya kelas itu kan kita, tergantung gurunya. Asalkan jangan begini Bu Esti. Anaknya belajarnya kayak gimana, macem ragam gayanya, tapi gurunya nggak ada di situ. Itu yang nggak boleh. Nah, betul. Karena kan semuanya harus tahu gurunya. Banyak hal yang banyak kemungkinan yang terjadi kalau guru tuh nggak ada di situ, ya. Dah. Ya, betul. Keyakinan kelas ini bisa diterapkan nggak? Bisa. Karena kan ada yang lebih tinggi lagi posisinya sekolah. Oh, berarti jadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas boleh. Boleh nggak kelas kita masuk jam 8? Nggak bisa, itu kan udah masuknya ke sekolah. Seperti itu Bu. Boleh aja, asalkan nanti pulangnya 4:30 gitu kan. Iya. Lewat sejam gitu kan. Iya. Cuman kan gurunya siapa yang ngajar nanti. Nah, betul. Itu maksud Pak Jun gini mungkin ya. Jadi
keyakinan kelas itu bisa diterapkan di kelas Bisa. secara Global. secara apa ya ibaratnya Untuk umum gitu ya. ya untuk umum atau hanya keyakinan kelasnya ada batasannya gitu Bu? Betul, tetap semuanya kan ada batasannya juga kan ya Pak Jun ya. Kalau keyakinan kelasnya itu kan biasanya kayak yang kita hadapi sekarang. Kayak sebenarnya kayak lebih ke hal-hal sepele yang mungkin anak itu punya ide gitu loh Pak Jun. Buat disampaikan. Contohnya misalnya ada anak yang nggak suka kelasnya kotor. Jadi Bu kalau misalnya itu harus bersih-bersih dulu. Bu saya nggak suka kalau berisik misalnya. Jadi ketika belajar itu nggak berisik. Untuk kelas itu aja. Tapi kalau misalkan sebenarnya bisa juga Pak Jun tadi jadi aturan sekolah. Cuman kan aturan sekolah itu kan dibuat. Pernah nggak kita diajak buat mendiskusikan aturan sekolah? Belum. Iya, aturan, visi, misi sekolah itu harusnya dirembukan sama-sama. Cuman tidak mudah menggabungkan isi kepala 80 orang itu susah. Mungkin makanya kita dianggap perwakilan-perwakilannya aja. Tapi mudah-mudahan Mungkin yang dimaksud keyakinan kelas itu mungkin buat aturan kenyamanan kali ya. betul. Kalau konteksnya aturan tanda petik segala macam. Iya, tetap ada aturannya. Kayak norma. Karena gitu maksudnya nyaman ya. Buat kenyamanan. Buat kenyamanan kelasnya. Iya, betul. Ya. Dah, lanjut nih. Oh lanjut ya. Di sini ada keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan tadi ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya jangan buang sampah sembarangan jadi apa? Nah, betul, Masya Allah. Nah, boleh. Terus Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kayak tadi. Nah, Buat yang cewek. iya, masa cowok pakai ciput kan nggak mungkin kan? Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jangan itu aja terus-terusan satu semester. Beda-beda. Dirubah lagi. Kalau misalnya gini Bu, keyakinan dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau menurut Muslim kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalam kan artinya udah beda. Iya, betul. Itunya. Bagaimana tuh Bu? Seperti itu. Assalam. Iya. Ada boleh penambahan Pak? Wah, iya silakan Bu Anggun. Iya. Mungkin kalau dari Assalamualaikum yang dicontohkan Pak Jun, penyebutannya anak-anaknya saja ketika Iya. di kelas awal mungkin gurunya tidak mengajarkan membacanya seperti itu, mungkin dengan nadanya Iya. semangat atau apa dan dengan nadanya seperti itu. Assalamualaikum, mungkin besok Iya, ya. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Ada anak-anak tuh tidak seperti itu diinin lagi nadanya. Iya, benar. Mungkin ya kalau Pak Jun kayak pengalaman dia, Pak Jun bisa membenarkan anak-anak. Nah, tuh. Oke lah, memang keyakinan seperti itu. Insya Allah. Enggak. Insya Allah enggak. Salam, bener Pak Jun. Harusnya kan nadanya nggak gitu. Itu kan panjangnya berubah ya ibaratnya. Panjangnya berubah. Tapi kalau misalkan panjang yang masih berubah selama hurufnya bukan berubah, hurufnya nggak berubah nih, pendengaran kita itu insya Allah masih nggak berubah arti. Ya, jadi sekarang kita ituin aja ke anak-anaknya karena kita udah tahu nih harusnya nggak kayak gitu. Beda pengucapannya. Tapi itu tetap termasuk kesalahan, cuman kesalahannya kesalahan yang samar, bukan kesalahan yang jelas gitu. Jadi kesalahan yang jelas itu kan tadi yang Ara bilang merubah arti kan. Tapi kalau kesalahan yang samar itu enggak, dia hanya guna panjang gitu. Ya, jadi nanti mungkin boleh disampaikan ya Pak Jun. Terkait keyakinan kelas mengucapkan salam nggak boleh dilama-lamain gitu ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Bisa dikondisikan nanti. Ya bisa dikondisikan kok itu. Bisa Mas Jun. Bisa ya. Termasuk keyakinan Bu. Boleh. Termasuknya. Maksud ya. Iya. Lanjut. Nah, sekarang kita di segitiga restitusi.
Ada yang tahu segitiga restitusi Bapak Ibu? Baru dengar. Kalau retribusi Balik lagi dong. Jadi segitiga. Iya. Koefisien restitusi ya. Nggak tahu. Segitiga restitusi. Jadi di sini bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi kayak yang balik lagi kan yang Ara bilang. Nah, namun ada benturan. Nah, itulah segitiga restitusi. Jadi gimana caranya nih supaya anak itu tuh nggak merasa bersalah, nggak ngerasa gagal karena telah melakukan kesalahan gitu ya, Bapak Ibu. Yuk, lanjut nih. Di sini ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, itu tadi kita tuh nggak langsung menjudge, tapi langsung ditanya dulu. kenapa? Nah, pertanyaan pertama kan pasti ditanya dulu ceritanya kan seperti apa ya. Setelah mereka bercerita, setelah anak itu bercerita, kita bilang berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita kuatkan dengan kalimat itu, menstabilkan identitas tadi. Terus Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan. Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari solusi. Itu langkah pertamanya. Jadi ketika ada anak permasalahan tuh nggak langsung kita marah-marahin ya Bapak Ibu. Lanjut, next, itu tadi menstabilkan identitas. Iya, Masya Allah. Hidup guru BK nih. Tadi yang menstabilkan identitas ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi berarti kan harusnya kita menghargai diri kita sendiri kan ya. Nah, betul. Itu tadi yang pertama apa segitiga restitusi? Iya, menstabilkan apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Identitas, menstabilkan identitas. Terus lanjut, next yang kedua. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi segitiga restitusi namanya dari segitiga berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi. Gimana kira-kira ketika validasi tindakan yang salah itu? Ketika ada anak yang salah, tadi kan kita sudah bilang kan nggak apa-apa, manusiawi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kita validasi tindakannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi divalidasi tindakannya. Ya. Ya, makanya ikut CGP ya Bapak Ibu, semangat. Lanjut. Next. Terus yang terakhir menanyakan keyakinannya. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ini biasanya untuk akhirnya apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Ya, jadi kan anak nih diajak berpikir gimana nih selanjutnya. Tadi kan udah ditanyain. Nah, udah salah. Terus yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, itu segitiga restitusi cara penanganannya seperti itu Bapak Ibu. Contohnya berarti misalkan dicontohkan, ada anak yang terlambat. Kira-kira kalau diselesaikan menurut segitiga restitusi itu seperti apa? Menstabilkan Validasi. identitas. Harus tiga-tiganya. Oh. Namanya segitiga restitusi aja udah tiga-tiganya. Pertama tadi Kenapa terlambat? mengapa ya? Tanya mengapa. Kenapa terlambat? Terus validasi, kan menstabilkan identitasnya itu di mana berarti? Menstabilkan Identitasnya. Oh iya, wajar kalau kamu terlambat. Semua orang nggak pernah terlambat. Nah, betul, itu ya, nggak apa-apa. Nah, nggak cuman kamu aja yang terlambat gitu. Ya, itu validasi. Itu masuknya kemana tadi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, lalu ngapain lagi? Gimana kita? Apa itu? Nah, pasti kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih dari ini ya, gitu.
Kamu pasti terbiasa seperti ini, tapi kan kamu bisa punya kebiasaan yang baru nih. Kebiasaan yang barunya itu datang on time. Itu betul nggak? Betul ya. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinannya. Apa kira-kira? Kenapa? Menanyakan keyakinannya di mana? Gimana kira-kira? Sebenarnya peraturan di sekolah ini kamu udah tahu atau belum? Nah, Boleh nggak? sebenarnya peraturan di sekolah ini sudah tahu belum? Menjudge itu menjudge tidak ya? Udah menjudge ya? Ya. Kamu mau kan Datangnya tepat waktu atau udah terlambat? Kamu bisa kan? Nah, betul. Kamu bisa kan datang lebih awal gitu. Atau coba deh ingat-ingat apa yang telah kita percaya. Coba deh ingat-ingat gimana reaksinya. Nggak jadi deh. Kayaknya nanti saya malah jadi pembuat merasa bersalah gitu. Apa ya? Nah, gitu. Atau menanyakan keyakinannya atau solusinya. Ini kan kalau permasalahannya hanya sekedar telat kan ya. Tapi kan masih banyak lagi permasalahannya. Ada tanya jawab, mungkin silahkan kalau ada yang mau bertanya. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Saya Bu Ara. Ya, terima kasih. Apa Pak Jun? Begini Bu Ara, saya punya anak perwalian. Di kelas saya itu ada salah satu anak. Dia beranggapan bahwa Pak, saya ingin pindah sekolah Pak, karena saya nggak sesuai jurusan saya, kan begitu Bu. Ternyata setelah ditelusuri, kasusnya adalah yang pertama dia tidak nyaman sama lingkungannya. Yang kedua dia melihat temannya mungkin Bu, oh di sekolah itu lebih bagus gitu kan. Nah ternyata dia ingin pindah sekolah Bu. Pak, saya mau pindah ke sekolah ini. Tapi yang jadi pertanyaan saya Bu, apakah saya salah ketika saya menasihati dia, kamu jangan pindah dari sini, kasihan ibu kamu yang pertama mengharapkan kamu sekolah di sini. Yang pertama dia ibaratnya ini Bu, ibu kamu punya penyakit darah tinggi misalnya. Ibu kamu yakin kamu kalau sekolah di sini udah gratis gitu kan. Cuman dia pengen kalau kamu pindah ke sekolah lain nanti kamu bayaran. Nah terus tiba-tiba ibu kamu darah tinggi gimana? Kata saya begitu Bu, apakah saya salah seperti itu? Mohon tanggapannya. Ya baik. Bismillah ya Pak Jun. Ini berdasarkan kapasitas saya ya. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang mau menanggapi silahkan ya. Kalau menurut saya Pak Jun itu kan berusaha menetralkan gitu ya, supaya anak itu ibaratnya Pak Jun itu berpikir mana nih yang lebih banyak kerugiannya, yang lebih banyak ibaratnya lebih banyak mudorotnya gitu kan ya. Nah di sini Pak Jun berpikir seandainya anak ini pindah sekolah, belum lagi biaya yang dikeluarkan, belum lagi nanti mungkin belum tentu lingkungan itu akan membuat anak itu nyaman juga. Iya kalau seandainya nyaman, seandainya tidak berapa kali kerugian gitu kan. Udah gitu kekecewaan orang tuanya. Mungkin itu secara nggak langsung kalau kita berpikir ke anaknya ya, anaknya merasa tidak nyaman di sini. Ya mungkin lingkungan temannya seperti apa itu Pak Jun kalau boleh tahu? Mungkin lingkungan temannya itu seperti ini Bu. Mungkin ketika banyak gurunya banyak yang nggak hadir, mereka banyak yang tidur, terus juga anaknya mau belajar berarti sebenarnya ya Pak ya. Bisa seperti itu. Pokoknya macam-macam Bu. Iya. Jadi mereka itu tidak nyaman. Terus, pernah dicerita begini Bu. Apa Pak Jun? Pak saya dibego-bego. Aduh, siapa yang bilang begoin kamu? Saya bilang. Ini Pak, wah udah jangan dipikirin gitu. Mungkin dia salah ngomong. Iya. Nah, betul. artinya dia merasa dibully Bu. Dia merasa nggak berharga gitu. Padahal dia udah berusaha untuk praktek sebaik-baiknya. Tapi karena lingkungan kelasnya yang mayoritas itu mungkin pengennya malahan nggak belajar gitu ya Pak Jun ya. Tapi karena ini sendiri dan pengennya belajar sendiri, jadi kan kayak seakan-akan dia yang terasingkan. Padahal harusnya dia yang jadi ujung tombaknya, ibaratnya jadi pencetusnya lah buat teman-temannya gitu kan. Tapi karena ya tadi mayoritasnya kebanyakan inginnya nggak belajar, jadi kayak seakan-akan yang benar yang salah.
Makanya itu tadi, kesalahan itu kalau misalkan yang sudah terbiasa kebanyakan, keseringan itu lama-lama bisa jadi benar. Makanya itu berbahaya, dianggap pembenaran. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, apa yang Pak Jun lakukan itu sudah sangat tepat. Karena kan dikuatkan, anaknya ini dikuatkan. Mungkin anaknya ini tetap punya teman nggak Pak Jun? Mungkin nggak terlalu super Bu temennya itu. Cuma teman seperti biasa banyak aja. salah-salahin. Betul. Dia merasa nggak pede Bu. Nah, Dari orang tuanya juga seperti itu Bu. Ketika kamu kenapa nggak ikut bapak kamu? Saya diikut dulu Pak Bapak. Nah seperti itu. Jadi mungkin dia merasa tidak berharga di pede, iya tidak benar pede. tidak percaya diri. Nah, karena Pak Jun kan punya kapasitas di kelas itu ya. Iya. Pak Jun kan, sebagai wali kelasnya. nah sebagai wali kelasnya. Jadi kalau menurut saya, Pak Jun nggak cuma ngomongin yang si anak ini, sekelas-kelasnya juga. Oh iya. Nah, jadi kalau bisa bukannya dibeberkan gitu, bukan maksudnya dibeberkan gitu Pak Jun ya, tapi kayak diberi penguatan gitu ke anak-anaknya juga. Jadi memang sulit banget gitu ya, kayak anak yang nggak mau belajar terus tiba-tiba mau belajar itu susah banget, gak gampang. Tapi insya Allah kalau sedikit itu lama-lama akan kena juga kok. Ya, niat telaten, betul. Karena nggak bisa langsung. Proses. Iya Bu, saya bilang sama dia, kamu kan masih muda. Iya. Jadi kamu jangan ibaratnya perkataan orang itu menilai kamu benar, jangan. Jadi kamu saring dulu apakah kamu emang Merasa seperti itu atau tidak. Betul Pak Jun, betul. jangan 100% omongan orang di Terima, betul banget. Iya, terima kasih banyak Pak Jun. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi? Gimana kalau tanggapan BK? Gimana tanggapan BK? Iya, tanggapan BK. Silakan BK. Segitiga restitusi. Nanti kita foto. Ini sebenarnya buat aku sendiri, kenapa ya aku tuh lebih ke metode yang lama dibanding yang sekarang. Kalau aku pengennya gitu. Jadi mungkin kalau Pak Jun tadi udah baik banget ya karena awal ya. Ini kan di sini BK-nya ya. Aku gregetan banget ya. Hari ini dia sakit gigi. Besok dia sakit kepala. Besok lagi giginya bolong. Besok udah rumah komplek ini. Besok lagi aku pengen digendong sama dia. Besok lagi, aduh, dua kali ini nggak masuk kenapa? Akhirnya saya ngobrol sama Pak Jun. Iya. Katanya, ngomong cuma bisa digendong sama dia doang. Mintanya. Kalau kata Pak Jun, kita kasihan tahu kita yang pindah sekolah gitu. Bakal di sekolah kita udah murah, dia mau pindah ke yang mahal kan? Iya, benar. Jadi aku malah lebih strict. Iya. Ya kalau lu mau belajar, lu mau Lebih ekstrim ya. bedanya loh ya. Pernah nih kemarin absen itu kan bukan jam pertama Pak Bayu nggak ada, jadi aku masuk tuh ya. Absen, wah, bukannya nggak ada nih. Pokoknya ntar jam 12 atau abis duhur kita mau visit. Kita mau visit baru sampai situ. Dia udah berganti, jam belajar udah selesai. Saya ke ruang guru dong, ke ruang BK ya. Di ruang BK lagi duduk nyantai, tiba-tiba mulai bilang, BK ada yang nyariin tuh. Lah, ternyata si Zulkarnain masuk pisan tuh orang ya. Saya baca nih di grup izin. Zulkarnain tidak hadir karena mau ke rumah kakeknya, menunggu kakeknya yang sakit. Dia kan, wah percuma juga nih kalau gue ke rumahnya dia tapi nggak ada. Nggak ada. Nggak lama, tuh bocahnya ngomong, Bu, saya nggak jadi ke rumah kakek saya Bu. Nah, dalam hati saya nih, wah berarti ada anak yang WA, Nanti mau di home visit. mau visit nih. Iya. Tiba-tiba dia masuk. Lah, lebih kocaknya lagi. Dia ngomong gini, lah tapi tadi nganterin bapakmu ketemu kakekmu. Enggak Bu, kata bapak saya sama kakak saya aja. Lah Pak Jun udah tahu ini, ternyata bapaknya WA Pak Jun, Pak nggak jadi Pak, kamu juga kan lain jadinya sama kakaknya aja. Saya kan jadi merasa dibohongin ya Bu. Iya. Ini anak berarti emang sebenarnya ada di rumah. Iya. Tapi gara-gara ini kan analisa saya. Tapi gara-gara gue mau visit, langsung datang di sekolah. Iya, betul. Tadinya saya tujuan mau visit itu juga cuma menanyakan kembali orang tua gitu. Iya. Bu, Pak, ini anaknya kondisinya kayak gini nih. Tahu nggak sih gitu? Ya kali libur Kamis Jumat Sabtu. Kan kita tanggal merah Kamis Jumat kita cuti bersama. Sabtu Minggu udah 4 hari libur. Lah dia mau di 12
space laser Bo. Iya kan ya? Iya Pak Jun ya? Iya kan sini. Makanya Masya Allah. ketiga dong. Iya, ya benar-benar. Ini anak kenapa gitu. Tapi yang Pak Jun tuh luar biasa di luar kelas. Wah, buar banget. Pak Jun wah, buar. Tapi yang apa sih? Luar biasa ya. Itu kan gejolak real yang ada gitu ya Bu Eka ya. Belum tentu kita bisa, makanya tadi saya bilang ini tuh belum tentu bisa kita terapkan 100%, tapi minimal kita udah tahu dan jadi ada rem gitu loh seenggaknya. Jadi tahu ilmunya gitu. Jadi posisi kontrol tadi, terus ilusi kontrol yang ngerubah tadi itu. Cuman kalau misalkan realnya kan ya ketemunya kayak gimana lagi yang itu kita hadapin gitu loh. Berbeda-beda. Ya, mungkin itu aja ya Bapak Ibu yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu, maaf lahir batin. Mudah-mudahan. Ya, sama. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu, maaf lahir batin. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan bermanfaat buat diri saya juga.